pembahasan tentang hadis arba'in yang ke-12, yaitu tentang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tanpa berlama lagi, kepada Ustazah Erika, silahkan, tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis ke-12. Ya, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, ini perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, untuk agar kita sebagai umat Islam mempunyai jati diri yang jelas, ya. Dan yang penting buat kita untuk memahami apa yang dimaksud bermanfaat dan tidak bermanfaat itu. Ya, karena kalau tolak ukurnya hanya keinginan kita, maka kita akan mengatakan semua yang kita sukai bermanfaat dan semua yang tidak kita sukai tidak bermanfaat, gitu ya. Tapi kalau tolak ukurnya syariat, boleh jadi yang disukai oleh Allah dan Rasulnya tidak kita sukai. Dan boleh jadi yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya kita sukai. Jadi standar manfaat di sini apa? Yaitu syariat. Apa yang Allah telah cantumkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW sudah contohkan dan sudah sampaikan, dan juga dari perbuatan para sahabat, itu semua pasti bermanfaat kalau yang diperintahkan. Tapi kalau yang dicegah ya darinya agar kita tidak melakukannya, maka itu yang tidak bermanfaat, dan kita harus bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti aturan itu. Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak dianggap sempurna keimanan seorang pun di antara kalian sampai kalian sukses menundukkan hawa nafsunya sesuai dengan apa yang telah aku bawa. Itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun hadis ke-12 dari Arba'in An-Nawawiyah. Ya, jadi hadisnya mungkin sering kita dengar dan bahkan mungkin sudah banyak yang menghafal hadis ini ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, ya. Jadi min husni islamil mar'i, kalau mau melihat mutu baik buruknya keislaman seseorang, ya, maka lihatlah apakah dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak membawa manfaat baginya, ya. Hal-hal yang tidak mendatangkan pahala baginya, ya. Dia akan meninggalkan semua yang memang tidak mendatangkan pahala. Karena konsekuensi kehidupan ini cuma dua, mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa. Nggak ada aktivitas yang tidak mendatangkan apa-apa. Kalau aktivitas yang tidak mendatangkan apa-apa, berarti aktivitas batil itu nggak mungkin, gitu ya. Aktivitas cuma dua di dalam Islam, mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa. Apapun juga, dari perbuatan, perkataan, tindak tanduk, ya. Jadi apapun juga yang kita kerjakan, hanya dua konsekuensinya, mendapat pahala atau mendapat dosa. Jadi kalau kita paham ini kayaknya tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan pahala, berarti harus kita tinggalkan. Itulah ya ciri kebagusan keislaman kita. Bagus dan baiknya keislaman bisa dilihat dari sana, gitu ya. Hadis ini hadis hasan riwayat Tirmizi dan yang lain-lainnya, ya. Jadi hadirat bisa melihat, mungkin kalau kita lihat di sini, emang yang mendatangkan manfaat dan pahala itu dalam berbagai hal, apakah hanya dengan hubungan kepada Allah, hablum minallah, ataukah ada juga hablum minannas, ya. Ternyata bukan cuma hanya hubungan kita ibadah mahdoh langsung kepada Allah, tapi juga interaksi kita sesama manusia, bahkan interaksi kita dengan alam semesta dan bahkan hewan. Mungkin ada ilustrasi sedikit tentang onta, ya. Hanya dengan onta saja kita bisa mendapat pahala, tapi gara-gara satu onta juga kita bisa mendapatkan dosa. Dulu Rasulullah SAW pernah melewati sebuah peternakan onta dan Rasul melihat seekor onta menangis, ya. Rasul hampiri, Rasul usap-usap sambil mengatakan, ada apa gerangan wahai unta? Ya, atas izin Allah pada saat itu unta tadi bicara dan Rasul mengerti, memahami atas izin Allah sekali itu. Ya, kan kita tahu kalau ada nabi yang bisa berbicara dengan hewan, itu Nabi Sulaiman, ya. Dengan hewan, burung, serangga, pokoknya segala jenis hewan. Tapi kalau Rasulullah tidak, kecuali dalam momen tertentu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada saat itu dengan onta, maka onta tadi mengatakan, pemilikku ya selalu mencelaku. Dalam satu waktu yang sama dia mencela aku onta tua, onta lemah, onta tidak bermanfaat. Ya, akan tetapi dalam satu waktu yang sama juga, dalam hari yang sama dia memerah susuku, menunggangiku, ya jadi aku dilaknat, dicela dan sekaligus juga dipakai, digunakan. Maka sungguh aku tidak akan pernah mendatangkan manfaat. Ya, maka Rasul memanggil pemilik onta tadi dan mengatakan, wahai sahibun naqah, wahai pemilik onta, khalu sabilaha. Tolong lepaskan ontamu, biarkan dia pergi. Kaget pemilik onta ini, ya. Kok begitu? Iya, karena engkau telah melaknatnya, telah mencelanya, tapi engkau juga masih menggunakannya. Dia tidak akan pernah mendatangkan barokah bagimu. Ya, jadi hati-hati dengan perkataan kadang-kadang yang lebih sering, perkataan yang mala yakni. Ya, mungkin kita kesel, ngumpat, gerutu, ternyata malah yakni. Tidak mendatangkan manfaat gerutuan tadi. Bahkan mendatangkan dosa. Jangan sampai gitu ya. Agak terganggu kan dengan suara azan di belakang saya? Nggak masuk kan ya? Tidak, Ustazah. Ya? Nggak terdengar ya? Ya. Nggak terdengar ya, berarti kita lanjut. Ya, kemudian kita lihat lagi, ada juga hadis satu lagi dari Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya apa sabda Rasulullah? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini diartikan di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini tadi yang tadi ya. Artinya apa? Dipastikan lagi dengan artinya kita lihat sehingga kita bisa memahami apa yang disebut manfaat. Definisi manfaat dalam Islam adalah segala sesuatu yang mendatangkan ridha Allah itu pasti bermanfaat. Dan segala sesuatu yang mendatangkan pahala ya dari Allah untuk hambanya itu pasti bermanfaat. Jadi pentingnya kita mengetahui ya rincian-rincian amal soleh ya. Kalau sudah amal soleh pasti mendatangkan manfaat. Jadi jenis-jenis amal soleh apa saja ya. Jadi ada kalanya mungkin seseorang menganggap itu bantuan dan amal soleh, tapi ternyata menurut syariat kita itu perbuatan salah ya, bukan soleh tapi salah. Jadi penting untuk melihat apa yang disebut dengan amal yang baik. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari murka Allah dan segala sesuatu yang mendekatkan kita pada surganya dan segala sesuatu yang menghindarkan kita dari nerakanya dan dari azabnya itu semua yang bermanfaat dalam pandangan syariat Islam ya. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi lain ya tentang kemanfaatan ya pahala yang bisa kita raih dari aktivitas kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim ya Rasulullah SAW mengatakan al Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim ya identitas Muslim itu harus tampak dalam ciri-cirinya. Muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Muslim yang baik adalah yang sesama muslim salima min lisanihi wa yadihi. Selamat dari lisannya dan dari tangannya. Kalau misalnya ada sesama muslim merasa terganggu dengan lisan kita atau dengan tangan kita, maka dia bukan muslim ya. Berarti kita bukan muslim gitu ya. Kita kalau memang ternyata menciptakan gangguan bagi muslim lain, maka kita yang dipertanyakan keislamannya. Gangguannya berupa apa? Ada gangguan lisan, ada gangguan tangan ya. Kalau sekarang disebut gangguan tangan bukan cuma sekedar nimpuk, mukul, ya, jambret, nggak cuma itu. Tapi kalau kita bicara gangguan tangan, sekarang handphone juga bisa jadi gangguan tangan ya, WA sembarangan gitu ya. Nge-share misalnya juga, kita share-share sembarangan di sosial media, itu jadi gangguan tangan. Yang masuk dalam satu waktu yang sama merupakan gangguan lisan juga. Maka jangan sampai ya status kita di hadapan Allah dipertanyakan, ini muslim beneran atau tidak gitu ya. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Hambali mengatakan jika Islam seseorang itu baik, jika baik keislaman seseorang gitu ya, maka bisa kita lihat ya. Maka sudah barang tentu kata Imam Hambali, ia akan meninggalkan perkara-perkara yang haram dan yang syubhat dan perkara yang makruh. Begitu pula berlebihan dalam hal mubah yang sebenarnya ia tidak butuh. Jadi kalau seorang muslim baik keislamannya, pemahamannya, maka kalau yang haram pasti ditinggalkan. Jangankan yang haram, yang makruh saja dijauhi, gitu ya. Dan jangankan yang haram dan makruh, berlebihan saja dalam perkara yang mubah boleh, itu dia tidak akan berbuat itu karena dia khawatir jatuh ke dalam perkara yang dilarang.
Yang nggak jelas, yang syubhat makruh mirip ya, itu pasti akan dijauhi oleh dirinya. Dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat semisal itu menunjukkan baiknya seseorang muslim atau baiknya mutu keislaman seseorang. Dan mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan sia-sia. Ini menurut Imam Hambali, ya, Madzhab Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali. Afwan masih mute Ustazah. Sudah nggak mute ya? Ya, sudah. Ya, jadi penting buat kita untuk melihat standar kebaikan seseorang itu kalau dia bisa menjaga lisannya dan perbuatannya agar selalu mendatangkan manfaat atau pahala dan menghindarkan lisan dan perbuatannya dari sesuatu yang mendatangkan dosa. Ya, karena yang tidak bermanfaat di sini adalah dosa. Ya, jadi bahkan Imam Hambali mengatakan mayoritas perkara yang tidak bermanfaat itu muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan sia-sia. Ya, perkataan yang kita pikir sia-sia, kadang-kadang canda-canda itu sia-sia, kita pikir tidak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan dosa. Padahal tidak ada malaikat ketiga, malaikatnya cuma raqib dan atid. Ya, makanya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tadi sudah dibacakan ya dalam surat Qaf ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsuh. Jadi Allah yang menciptakan manusia dan Allah sangat tahu apa yang suka bikin hati manusia was-was gitu ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kadang-kadang perkataan-perkataan yang bikin kita was-was, dapat berita nggak enak was-was gitu ya. Lihat tontonan yang pasti kita dengar suaranya nggak enak was-was gitu ya. Jadi rata-rata dari lisan yang tidak sibuk dengan zikrullah tapi sibuk dengan aktivitas yang mendatangkan kesia-siaan yaitu dosa. Aktivitas yang mendatangkan dosa ya, jadi penting juga untuk selalu menjaga lisan kita. Kemudian tadi ya surat Qaf ayat 16 sampai 18 dibacakan bahwasanya tidak ada satu ucapan pun, tidak ada satu patah kata pun yang kita lontarkan dari lisan kita, satu huruf pun ya itu melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Artinya setiap kata melahirkan pahala atau setiap kata melahirkan dosa, itu pasti. Tidak ada yang tidak melahirkan apa-apa, tuh nggak ada. Kita kadang-kadang kalau sudah menyampaikan kata-kata yang nyelekit misalnya ya, habis itu orang tersinggung kita mengatakan, orang cuman bercanda doang gitu ya. Seolah-olah bercanda itu doang dan tidak dicatat. Padahal yang nyatat ini Raqib dan Atid rutin nyatatnya. Semua ada di catatan Raqib dan Atid. Itu pun masih harus dikonfirmasi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Karena Raqib Atid hanya bisa menilai yang nampak, menilai yang terdengar. Ya, dari apa? Dari ucapan dan perbuatan. Raqib Atid tidak tahu isi hati. Raqib Atid ini makhluk gaib, malaikat tapi tidak tahu yang gaib. Siapa yang tahu isi hati? Siapa yang tahu niat? Niat di dalam hati. Siapa yang tahu niat? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti catatan dari Raqib Atid pun di akhirat disamakan lagi. Ya, jadinya disamakan, dilihat, dicatat, catatannya itu direndengkan, digandengkan dengan catatan Allah Subhanahu wa taala, dikonfirmasi lagi. Jadi kalau kata Raqib Atid, orangnya begini, orangnya begitu, kata Allah, saya tahu hatinya nih, niatnya nih yang seperti ini. Mungkin ada orang yang tampilnya kayaknya bagus, orang yang terbunuh di medan peperangan, membela agama kelihatannya. Ketika Raqib sudah menyampaikan catatan, malaikat yang lain sudah membawanya sebagai syuhada ke hadapan Allah, Allah batalkan itu. Kata Allah, aku tahu hatinya. Ketika dia pergi ke medan perang hanya ingin disebut sebagai pahlawan dan jagoan. Ya, maka waqad qila dzalik, dan dia dapat apa yang dia harapkan, yang diniatkan. Adapun pahala syahid tidak dapat. Jadi orang yang tadinya mau dibawa ke surga saja bisa diseret ke neraka. Karena yang dicatat oleh malaikat perbuatannya, tapi hatinya Allah yang tahu. Ini kan yang paling bahaya. Ya, jadi apa yang dikerjakan oleh perbuatan kita, oleh kata-kata kita harus selaras dengan apa yang ada di hati. Ya, jadi nggak boleh kita mengatakan, kalau hati mah nggak ada yang nyatet gitu ya. Nah, ini parah juga. Artinya banyak orang berbuat baik dengan tidak ikhlas, hanya ingin mengharapkan pujian manusia. Banyak yang ria akhirnya dan banyak yang sum'ah, pengen dinilai orang dengan dilihat atau didengar. Ya, jadi banyak yang tidak ikhlas lillahi ta'ala. Atau ada yang mengatakan, saya mah kasar cuman perbuatan dan kata-kata, tapi hati saya baik. Itu juga nggak ngaruh, karena Allah membutuhkan keselarasan. Ya, yang Allah minta dari hambanya adalah ya antara hati dengan perbuatan dan kata-kata satu level.
Jadi tidak munafik, tapi satu level. Hati yang baik melahirkan perbuatan dan kata-kata yang baik dan santun. Ya, kalau kata-kata yang baik dan santun itu tidak berasal dari hati yang baik, dari hati yang busuk, namanya munafik. Atau sebaliknya, hati yang baik melahirkan perbuatan dan kata-kata yang buruk, itu juga munafik disebutnya. Karena al-ina'u la yakubbu illa ma fiha, kata Rasulullah. Bejana, ceret, teko tidak akan menuangkan kecuali isinya. Jadi harus ya, harus yang isi dengan tampilan tuh sama gitu ya. Luar dengan dalam harus sama. Nggak boleh misalnya ada yang mengatakan kadang-kadang zaman dulu ya, wah kalau saya mau mungkin perbuatannya tampangnya Rembo, hatinya Rinto gitu ya. Itu dulu tuh, dulu orang-orang ya, zaman-zaman saya selalu mengatakan seperti itu. Artinya tampilan keras tapi hatinya lembut. Harusnya tetap ya, jadi walaupun memang lemper, lembut tapi perkasa tapi bukan kasar. Ya, jadi yang diharapkan adalah tampilan dalaman dengan luaran itu sama. Ya, artinya kita baik secara lahir dengan batin. Yang dicatat nih kata Ibnu Abbas, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bicara tentang tafsiran surat Qaf tadi ya. Bahkan beliau mengatakan yang dicatat oleh malaikat adalah setiap perkataan yang baik dan yang buruk. Sampai pula perkataan aku mau makan, aku mau minum, aku mau pergi, aku mau datang ya, sampai aku melihat sesuatu semuanya dicatat. Karena apa? Boleh jadi dari satu perkataan ada unsur bohong. Aku pergi ke satu tempat padahal di rumah aja. Nah, itu kan bohong. Artinya semua perkataan dicatat. Dan ketika hari Kamis perkataan dan amalan tersebut akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat lain mengatakan hari Senin juga. Makanya Rasul Senin Kamis puasa. Karena tahu itu hari dilaporkannya seluruh perkataan dan amalan-amalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tentunya ketika mengetahui ya banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan kita terperosok ke dalam neraka jahanam atau justru bisa menyelamatkan kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya, maka carilah jalan keselamatan itu ya. Salah satunya dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memperbaiki keislamannya, mutu keislamannya bagus, dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan pahala. Jadi setiap kali dia mau berkata, mau berbuat, mikir dulu, ini dapat pahala atau dosa nih. Karena nggak ada yang nggak dapat apa-apa, ya. Pas nggak ada yang nol, nggak ada yang nol. Semuanya kalau nggak dapat pahala ataupun dosa. Adapun yang kita sering mengatakan perbuatan sia-sia, itu biasanya dosa tuh ya. Perbuatan sia-sia itu. Nggak ada perbuatan sia-sia akhirnya isinya pahala. Kalau yang namanya sia-sia berarti isinya dosa, ya. Maka setiap kebaikan yang dikerjakan, kalau kita bisa jaga nih mutu keislaman kita nggak mau ya berbuat atau berkata atau kadang-kadang kepo banget ya, ngulik-ngulik semua urusan orang lain bukan urusan kita, ya urusan kita aja belum beres, dalam artian urusan kita tuh ya akhlak kita aja belum beres, kita sudah kadang-kadang heboh dengan akhlak orang lain ya. Yang kadang-kadang orang lain itu nggak ganggu kita, dia lagi heboh dengan dunianya sendiri ya. Kecuali dia ganggu kita, oke kita urusin. Tapi kalau dia tidak mengganggu dan heboh dengan dunianya sendiri, kalau di depan mata kita cukup ingatkan, tapi kalau kita nggak tahu dan kita nggak lihat dan kita nggak dengar, jangan cari tahu. Ya, apalagi kita nggak kenal, jangan cari tahu ya. Jadi kalau kita bisa ya men-setting semua yang namanya amalan, perbuatan kita ya, dan kemudian perkataan kita hanya untuk sesuatu yang mendatangkan pahala, maka setiap kebaikan yang dikerjakan oleh kita akan dicatat dilipat gandakan ya oleh Allah dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan setiap keburukan yang dilakukan kita dengan sengaja misalnya dicatat seperti apa yang dilakukan, tidak dilipat gandakan. Ini Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau kebaikan ya dilipat gandakan, tapi kalau keburukan tidak dilipat gandakan ya. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang lisan, ternyata lisan yang paling banyak menjebak kita ke dalam perbuatan yang menyeret kita kepada dosa ya. Nah, sehingga penting buat kita untuk harus hati-hati, selalu hati-hati menjaga lisan kita ya. Ini ada satu hadis lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnari ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Ini hadis Bukhari Muslim juga ya. Seringkali seorang hamba mengucapkan satu saja perkataan yang tidak ia pikirkan dampaknya. Padahal ternyata perkataan itu akan menyeretnya, menjerumuskannya ke neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat ya.
Jadi yang namanya jarak antara timur dengan barat itu bukan jarak yang kecil, bukan jarak yang pendek, tapi jarak yang panjang gitu ya. Jadi satu kata saja bisa menyeret kita dan menjeburkan kita ke dalam neraka yang dalamnya lebih panjang, lebih jauh dari timur dan barat gitu ya. Ini yang kita khawatirkan. Ada kadang-kadang kata-kata kita yang terlontar begitu saja. Makanya kenapa yang disebut orang yang beriman, orang yang cerdas, itu orang yang akan berpikir dulu sebelum berkata, bukan berkata dulu baru berpikir terhadap dampaknya. Dia akan berpikir ribuan kali sebelum berkata. Dia akan pikirkan apakah dengan kata-kata ini Allah akan ridho, ataukah Allah akan murka, ataukah Allah kalau sudah murka akan mendatangkan adabnya, hukumnya, kesulitan-kesulitan berikutnya hanya berawal dari perkataan. Atau kalau dengan berkata ini walaupun resikonya misal, resikonya pahit, hilang kebebasan, bahkan mungkin hilang kepala, tapi perkataan yang benar ya. Allah ridho dan memasukkan ke dalam surga ya. Itu konsekuensi dari perkataan yang benar. Makanya hanya dengan perkataan saja kita bisa terseret ke neraka atau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hadis lain juga dari Anas bin Malik ya. Kita lihat salah seorang sahabat wafat. Kemudian nah tadi seperti yang sudah sempat kita bicarakan, kadang-kadang manusia dan malaikat sama melihat zahirnya. Zahirnya syahid. Maka berharap ini semua akan dibawa ke surga. Tapi ternyata kata Allah, ya, belum, ini bukan syahid dan kata Rasulullah belum tentu syahid gitu ya. Ini satu hadis diceritakan ketika ada salah seorang sahabat wafat lalu sahabat yang lain mengatakan ya busyra, kabar gembira. Kabar gembira. Jadi selalu kalau ada yang wafatnya dalam kondisi kelihatannya baik, itu busyra, kabar gembira. Berikan kabar gembira dengan surga. Maka Rasul bersabda, apakah kalian tidak tahu mungkin ia pernah mengucapkan perkataan yang tidak mendatangkan manfaat atau bakhil terhadap hartanya yang sebenarnya tidak akan berkurang. Maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Padahal yang lain sudah mengatakan, busyra fulan syahid, fulan syahid. Kabar gembira, dia masuk surga, dia masuk surga. Ternyata Rasulullah dibisiki oleh Jibril dan mengatakan, apakah kalian tidak tahu dia pernah mengucapkan perkataan yang tidak mendatangkan manfaat ya, dan pernah bakhil sekali terhadap harta yang tidak akan berkurang. Karena harta kita sebenarnya tidak akan berkurang ya. Kalau kita kasih malah nambah kok. Tapi selalu kadang kita perhitungan kalau mau ngasih. Karena apa? Duniawi banget tata cara pandang kita ya. Cara memandang kita terhadap segala sesuatu itu duniawi banget. 1 + 1 0, sedangkan kata Allah 1 + 1 10. Tadi disebutkan minimal 10 ya. Minimal 10 dan juga ada yang sampai 700. Ini kalau bicara amal kebaikan dan infak saja ya, kalau tidak dikalikan 10, maka bisa dikalikan 700 kali lipat. Tapi kalau manusia kan tidak. 1 + 1 sama dengan 0. Beda dengan prinsip infak di jalan Allah. Prinsip berbuat kebaikan di jalan Allah. Makanya kenapa al-kalimatu thayyibah sedekah. Harta yang disedekahkan, tadi pahalanya kalau enggak 10 sampai 700. Kalimat thayyibah, perkataan baik, itu nilainya sedekah. Makanya setiap kali berkata baik kita dapat kalau enggak 10, minimal 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Meninggalkan perkataan yang tidak baik, tadi meninggalkan kesia-siaan bukan hanya mendapat 10 sampai 700 kali lipat, tapi dapat tadi ya, gelar keislaman yang baik, husni islamul mar'i, min husni islamil mar'i. Dapat mutu kualitas kata Allah. Jadi bukan cuma sekedar dapat pahala tapi kualitas keimanan yang bagus itu yang akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Hibban pernah memberikan nasihatnya ya. Orang yang berakal seharusnya lebih banyak menggunakan kedua telinganya daripada mulutnya. Dan dia perlu menyadari bahwasanya Allah memberikan dia telinga 2, sedangkan memberikan mulut hanya 1 ya. Diberikan pelajaran harusnya dia bisa menangkap kenapa ada telinga 2 dan mulut 1 supaya dia lebih banyak mendengar dibanding berbicara. Dan seringkali seseorang menyesal di kemudian hari akibat kata-kata yang ia ucapkan. Sementara diamnya dia tidak akan pernah membawa kepada penyesalan. Karena menarik diri dari perkataan yang belum diucapkan adalah lebih mudah daripada mencabut perkataan yang telah terlanjur diucapkan. Dan biasanya jika seseorang tengah berbicara, maka kata-katanya lah yang akan menguasai dirinya. Sebaliknya jika tidak berbicara, maka ia mampu, dia akan mampu mengontrol kata-katanya karena belum dibicarakan. Dia akan mendengar dulu dan mencari kata-kata yang tepat, menyusun kata yang tepat, mencari momen yang tepat agar kata-katanya tidak salah gitu ya. Lebih banyak mendengar dibanding berbicara. Dan Hasan al-Basri mengatakan, tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba
Ya, ini ada salah satu tandanya. Tanda bahwa Allah berpaling dari hambanya, maka jika si hamba tadi menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala bagi dirinya, bahkan mendatangkan dosa. Kalau nggak datangin pahala, dia masih sibuk, berarti semua kesibukannya mendatangkan dosa. Ini tanda Allah berpaling dari hambanya. Sebaliknya, ya, jadinya innallaha idza arada bi'abdihi khairan yufaqihu fid din atau yusgiluhu fid dinihi. Ya, jadinya kalau Allah menginginkan seorang hamba itu dalam kebaikan, man yuridi billahi khairan yufaqihu fid din. Maka Allah akan menjadikannya dia faham urusan agama, disibukkannya orang tadi dalam perkara-perkara agama, disibukkannya orang tadi dalam perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan pahala, ya, mendatangkan manfaat. Man yuridillah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din atau yusgiluhu fi amri dinihi. Jadi hanya orang-orang pilihan yang Allah inginkan kebaikannya banyak, pahalanya banyak, Allah jadikan dia sibuk dalam perkara agamanya. Sibuk belajar, yufaqihu, belajar memahami, menjadi faqih. Ya, menjadi faham, faqih itu faham. Makanya kalau disebut ahlul fikih namanya faqih. Ya, dia faham urusan agamanya. Bagaimana harus memutuskan. Itu orang-orang faqih, enggak banyak orang yang faqih. Kalau alim banyak. Ya, tapi kalau alim cuma sekedar ilmu yang dimiliki, bahkan Allah SWT lebih mengeksplisitkan lagi makna alim. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Yang disebut alim, ulama itu hanya yang takut sama Allah. Adapun orang yang mungkin gelarnya udah S1, S2, S3 gitu ya. Atau kayak Samsung misalnya S7 atau S berapa. Ya, jadi itu tidak bisa disebut ulama selagi tidak ada rasa ketakutan kepada Allah SWT. Berani memutarbalikan ayat-ayat suci dengan ya penafsiran seenak perutnya sendiri, bukan ulama. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, bukan ulama. Definisi ulama adalah yakhsyallah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ulama, ya. Jadi definisi ilmu itu ilmu kenal Allah yang paling utama. Bukan ilmu-ilmu yang lain yang bikin kita jauh dari Allah, ya. Makanya kenapa ini ulama-ulama terdahulu ya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang tabi'in ya, itu sudah mendefinisikan keislaman dengan sangat rinci ya, bahkan sangat berhati-hati. Apalagi kalau kita mengatakan para sahabat luar biasa lagi kalau para sahabat lebih lagi dan kalau kita merasakan meniru tabi'in dan tabi'in saja sudah berat, apalagi meniru sahabat. Menandakan memang mereka hidup di sebaik-baik zaman dan mungkin kita hidup di seburuk-buruk zaman. Sehingga yang namanya kebaikan itu sulit dikerjakan. Dan yang paling mudah dikerjakan adalah keburukan dan segala sesuatu yang sifatnya maksiat dan dosa ya. Maka penting ya untuk terus-menerus mengingat hadis ini setiap kali kita ingin berbicara, bertindak, berbuat, berkata. Ya, termasuk dari baiknya keislaman seseorang adalah kalau dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan pahala baginya ya. Dan terakhir Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang cukup panjang berkaitan dengan lisan ya. Ana za'imun fi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin sebuah surga di pekarangan sebuah rumah di pekarangan surga. Ya, liman tarokal mira wa in kana muhiqqan, buat orang yang bisa meninggalkan silat lidah walaupun dia berhak untuk membela dirinya karena dia benar. Tapi dia tinggalkan udahlah yang waras ngalah. Itu dijamin sebuah rumah di emper surga, di pekarangan surga. Pekarangan surga saja empernya saja berat. Tinggalkan silat lidah walaupun kamu berhak, walaupun kamu benar. Itu baru satu. Dan Rasulullah SAW mengatakan wa ana za'imun fi baitin fi wasatil jannah, dan aku jamin sebuah rumah di tengah surga. Jadi bukan di pekarangan lagi, masuk ke dalamnya. Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan, untuk orang yang meninggalkan dusta walaupun hanya sekedar bercanda. Betapa banyak sekarang candaan-candaan isinya dusta, lawak-lawak isinya dusta, ya. Stand up komedi isinya dusta, nyaris semua begitu ya. Nah, jadi kalau maupun bercanda, bercandalah yang benar, yang bukan isinya kedustaan ya. Dan jangan bikin orang takut ya dengan gurauan kita. Kadang-kadang kita umpetin dompet sambil mengatakan, "Dompet kamu tadi mana?" Ya. Hilang ya? Wah, dia udah panik, ternyata begitu dia sudah panik, dia mau telepon ke sana kemari, baru kita bilang, "Nih dompetnya." Itu nakut-nakutin, nggak boleh ya. Atau kata Rasulullah SAW menyembunyikan tongkat orang buta, itu juga nakut-nakutin. Tidak boleh ya. Atau ngagitin orang dari balik pintu, dor. Nah, ya sampai orangnya terkejut, taunya sakit jantung. Serangan jantung mati, itu pembunuhan, bukan candaan yang tidak sengaja.
di sisi Allah tetap ditulis sebagai pembunuhan. Jadi tadi jaminan untuk rumah di tengah surga, tinggalkan segala jenis kedustaan dan kebohongan. Walaupun cuma bercanda. Wa ana za'imun fi baitin fi a'lal jannah, dan aku jamin rumah di surga tertinggi. Tempat yang paling tinggi pasti yang paling mahal. Kalau kita ingin berlibur di puncak, biasanya nyari yang di Ciawi atau di Puncak Pas. Carinya yang Puncak Pas ya, kalau mau yang bagus dan mahal. Tapi kalau mau yang murah, di Ciawi gitu ya. Ya di Bogor itu udah deket-deket sejuk-sejuk tapi nggak dingin gitu ya. Nah, makanya tadi gambarannya antara emper di kakinya ya, ke tengah sama di paling tinggi. Nah, kalau yang jaminan rumah di surga tertinggi apa? Liman hasuna khuluquhu. Untuk orang yang paling bagus akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya bukan cuma akhlak lisan tapi juga ya akhlak perbuatannya, ya akhlak tindak tanduknya, ya akhlak al-jawarih anggota tubuhnya, bukan cuma lisan. Jadi semuanya kalau sudah disebut akhlak, maka insya Allah kalau dia bisa jaga lisan, dijaga perbuatan, dijaga hati, bagus lahir batin, tempatnya surga tertinggi. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita untuk agar bisa sampai ya menjaga lisan dan perbuatan kita dan bisa meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya sia-sia alias berdosa. Dan juga semoga kita juga tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat yang membawa dosa. Tentunya kita berharap agar Allah mengembalikan kita kelak ke sisinya dalam kondisi husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Masya Allah pembahasannya menarik sekali tentang bagaimana kita harus menjaga perkataan kita, lisan kita, kemudian perilaku kita. Jangan sampai kita menyibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat dan ternyata itu membuat Allah berpaling dari diri kita. Masuk ke sesi yang kedua ya Ustazah, yaitu sesi tanya jawab. Di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan Ustazah, izin saya bacakan satu persatu. Ya, silakan. Dari Ibu Indah di VGA. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, jika kita terlanjur berkata kasar dan orang lain terlanjur sakit hati dengan perkataan kita harus bagaimana jika orang tersebut tidak memaafkan? Ya, kewajiban untuk orang yang bersalah minta maaf. Kewajiban orang yang dimintakan maaf memberikan maaf. Ya, intinya apa? Kita sudah memaafkan. Kalau orang yang nggak maafin itu bukan urusan dia sama kita, bukan urusan kita sama dia, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa meminta dengan memberi maaf itu dua tuntutan ya. Di dalam syariat Islam bukan cuma diperintahkan minta maaf, tapi diperintahkan juga untuk memberi maaf. Oleh karena itu Abu Bakar saja, sekelas Abu Bakar As-Siddiq, yang keimanannya kalau ditimbang itu lebih berat beliau dibanding semua manusia yang ada di muka bumi, itu pernah nggak mau maafin. Nggak mau memaafkan seseorang yang sudah ikut-ikutan memfitnah putrinya Aisyah. Dengan haditsul ifki ya. Tidak mau memaafkan Mistah dengan sang ibunda. Padahal rutin itu dikasih subsidi bulanan, tiba-tiba si Mistah kebawa orang-orang munafik, orang-orang fasik untuk memfitnah Aisyah. Katanya Aisyah sudah ada main dengan Safwan bin Mu'attal ya. Karena Aisyah ketinggalan di satu perjalanan, tertinggal karena kejamban, nggak bilang lagi ya, nyari kalungnya yang hilang. Nah, itu udah ketinggalan. Jamaah rombongan udah sampai rest area berikutnya. Ya barulah kemudian ada yang tugasnya beres-beres operasi semut, itulah Safwan bin Mu'attal. Akhirnya dibonceng bukan boncengan ya, disuruh naik Aisyah ke atas onta, ontanya tuh dituntun sampai rest area berikutnya tempat Rasul istirahat dengan pasukan ya. Orang-orang orang munafik terutama sama orang fasik. Heboh dong lihat dari jauh ada bayang-bayang udah deket-deket maghrib, bayang-bayang siapa itu? Kok ada di atas onta perempuan, yang satu laki-laki lagi nuntun, yang laki-lakinya muda, bujang ya. Yang di atas onta ternyata istri Rasul yang paling muda ya, dan waktu dinikahi satu-satunya yang gadis ya, yang cerdas, yang cantik. Udah tersebarlah gosip seputar orang ternama gitu kan ya. Ya itulah kalau kita lihat ternyata Mistah tidak lepas dari gosip tadi. Makanya kenapa Abu Bakar mengatakan tidak ada subsidi untuk Mistah dan ibunya sejak saat ini. Apa teguran Allah Subhanahu wa taala? Wala ya'tali ulul fadla minkum wasa'ah. Tidak boleh orang yang Allah berikan kelapangan ya dan karunia-Nya, rezeki yang lebih itu bersumpah untuk apa? Tidak akan memberikan bantuan. Ya sampai disebutkan fa'fu anhum wasfah. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum.
maafkanlah dan lapangkan dada. Jadi maafkan dan lupakanlah. Karena orangnya juga sudah dihukum cambuk 80 kali. Karena menuduh, ya, menuduh. Itu tuduhan keji ya. Tuduhan keji terhadap ummul mukminin, ya, maka dicambuk semua yang menuduh itu. Bahkan salah satunya adalah Himnah binti Jahasi. Saudara dari Zainab binti Jahasi. Siapa Zainab binti Jahasi? Istri Rasulullah. Ternyata ipar Rasul ikut-ikutan memfitnah, ya, istri Rasul yang lain gitu kan, sampai akhirnya dicambuk 80 kali. Karena tuduhannya keji, seolah-olah Aisyah berbuat serong ya. Padahal ketinggalan, kemudian suruh numpang di atas ontanya, itu ya. Ketinggalan jemaah, nah itu dia. Kalau sekarang kan ya ketinggalan ya naik ojek ya, boncengan malah masuk ke ojeknya dan nggak ada gosip gitu ya. Kalau waktu itu ini karena istri Rasul, istrinya utusan Allah, makanya kenapa jadi ada gosip yang cukup heboh. Nah, jadi itu satu gambaran ternyata memaafkan disyariatkan. Bahkan Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu mau dimaafkan enggak? Mau dilupakan enggak kesalahan dan dosa-dosamu?" Jelas pasti mau. Makanya fa'fu wasfahu, maafkan dan lupakan kesalahan orang lain kepadamu. Sejak saat itu Abu Bakar tarik lagi. Oke, kalau gitu dicabut lagi kata-kata yang tadi yang tidak akan mensubsidi lagi. Maka akan berlanjut terus subsidi untuk Mistah dengan ibundanya. Itu Abu Bakar As-Siddiq ya. Saat itu ditegur, saat itu juga langsung berubah. Ya, berubah dan menarik kata-katanya. Kalau kita kan ditegur berkali-kali nggak sadar-sadar gitu ya. Jadinya itulah perbedaan kita dengan para sahabat ridwanullah alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakillah khair Ustazah. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Indah. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, Ustazah, ini masuk privat ke saya. Izin saya bacakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat dalam memanfaatkan dan membagi waktu dalam kesehariannya? Dari bangun hingga akan tidur lagi, sehingga kita bisa mencontoh manajemen waktu dalam manfaat dan kebaikan. Syukron. Ya, masalah manajemen waktu ya. Sebelum nanti kita sampai lagi ke yang di chat, ternyata masih ada pertanyaan juga ya. Manajemen waktu. Tentunya Rasulullah SAW secara garis besar mengingatkan kita igtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Manajemen waktu dalam Islam itu banyak banget untuk seorang muslim. Kalau nomor satu jelas salat ya. As-salatu ala waqtiha. Itu manajemen waktu. Azan, salat. Berarti tiap azan istirahat. Tiap azan istirahat. Ada 5 waktu istirahat gitu ya. Itu manajemen waktu juga. Terus kemudian igtanim khamsan qabla khamsin. Dulu kan yang 5 sebelum datang yang 5. Mumpung masih hidup sebelum mati. Jangan pernah tunda pekerjaan, jangan pernah tunda kewajiban. Mumpung masih muda sebelum tua. Kalau bisa muda ini kerjakan. Kalau udah tua dikit aja paruh baya sajalah. Jangan sudah tua banget 100 tahun. Baru separuh baya 50 tahun. Itu sudah susah. Ya, apapun yang ingin kita kerjakan di saat muda 20 tahun, 30 tahun dulu masih energik, ya. Pas sudah 50 tahun pasti sudah banyak yang engsel-engselnya karatan gitu ya. Yang semangat mungkin tinggi tapi ternyata tenaga sudah nafsu besar tenaga kurang ya. Artinya kayak haji misalnya. Lebih bagus ketika muda ya daripada sudah paruh baya. Malah sekarang sudah repot. 50 tahun ke atas sudah dilarang kita karena pandemik begini. Ya, dilarang ke tanah suci umur 50 tahun ke atas cuman bentok di 50. Bayangkan yang jamaah yang sudah 60, 70, 80. Ya, semoga Allah akhiri pandemik ini segera gitu ya, agar yang di atas 50 bisa kembali lagi ke tanah suci ya. Kemudian tadi kalau disebut mumpung masih hidup sebelum mati, mumpung masih muda sebelum tua, mumpung masih sehat sebelum sakit. Masa pandemik tentunya masa yang sangat berat kepada kita ya, kita rasakan ya. Cukup berat, kenapa? Karena kemana-mana kita harus pakai masker ya, physical distancing ya, jaga wudhu, jaga cuci tangan ya. Ini merasakan bahwasannya kesehatan itu mahal harganya. Beberapa teman saya yang sudah pernah kena ya, yang sudah pernah kena COVID-19 itu mengatakan, "Ya Allah, seperti dihimpit dadanya, seperti ditindih beban berat ya." Macam-macam ya. Bahkan adik saya sendiri pernah kena, ya ipar saya juga pernah kena gitu ya, anaknya juga pernah kena. Memang bukan hal yang mudah untuk yang bergejala. Walaupun mungkin untuk yang tidak bergejala mudah, OTG itu mudah. Cuman yang OTG saking mudahnya kadang-kadang nggak mau di rumah. Ya, dia berkeliaran padahal pada saat berkeliaran itu di tengah menebar. Menebar apa? Menebar penyakit dan juga berarti menebar dosa. Tadi kita bicara tentang malaya nih, sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Jadi hindarkan itu, kalau bisa di rumah ya bermanfaat, mendatangkan pahala dan tidak menyebarkan penyakit apalagi dalam kondisi kita positif OTG gitu ya. Mumpung masih sehat sebelum sakit. Nah, kemudian yang keempat mumpung masih mampu.
mumpung masih kaya sebelum miskin. Ya, kalau ada yang mengatakan saya belum kaya, sebenarnya kita semua sudah kaya, dikayakan oleh Allah dengan diberikan kecukupan. Hari ini ada makanan, ya, penuh hari ini, bahkan banyak yang stoknya sampai 3 hari, bahkan seminggu sampai 3 minggu, kadang sebulan. Itu orang kaya. Karena definisi miskin itu kalau yang stok hari ini nggak ada. Dan definisi fakir yang hari ini saja, ya. Kalau definisi miskin, stoknya cuma 1 hari, besok nggak kepikir. Tapi kalau definisi fakir, cukup untuk sekali makan saja, dia nggak berpikir sampai nanti malam. Itu fakir, ya. Tapi kalau yang hari ini, insya Allah sudah kenyang, besok yang itu baru miskin, besok nggak ada makanan dan bingung cara nyarinya, itu baru miskin. Rata-rata kita punya stok sampai lebih dari 3 hari. Malah ada yang stoknya seminggu, bahkan ada yang 3 minggu dan 1 bulan. Ini bukan orang miskin, ya. Jadi penting buat kita untuk memahami ternyata ketika Rasul mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin, dahulukan yang 5 sebelum datang yang 5, di antaranya yaitu tadi mumpung masih kaya sebelum miskin, artinya mumpung masih Allah berikan kemampuan untuk beramal soleh, beramal baik, sedekah yang banyak kalau ada uang, kalau nggak ada, sedekah pakai apapun juga yang bisa disedekahkan. Senyum, kalimatut thayyibah, nolongin orang, itu semua pahalanya pahala sedekah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya. Kemudian yang kelima, mumpung masih lapang sebelum sempit, mumpung masih kosong sebelum sibuk. Mungkin yang masih gadis ya akan merasakan yang masih gadis atau yang belum punya anak. Sudah nikah belum punya anak, itu masih lapang sekali. Masih belum ada kesibukan yang berarti. Jangan sampai kalau yang tadinya rajin ibadah sunnah, tiba-tiba datanglah amanah berikutnya. Nah, alasan kita tidak bisa mengerjakan ibadah sunnah adalah habis ada anak, repot ada suami, padahal semuanya kita minta. Begitu Allah berikan banyak sekali yang kita minta, justru jadi kita sibuk, ini yang bahaya. Salah seorang sahabat dulu pernah di masa Rasulullah SAW, subuhnya kesiangan terus. Sampai Rasul bertanya, ada apa fulan gerangan? Ya, bertanya kepada para sahabat, kenapa fulan selalu datang di rakaat 2 pas sudah mau habis? Ternyata kata para sahabat apa? Dia gantian sarung dengan istrinya. Jadi begitu azan, istrinya sholat dulu di rumah. Ya, begitu sarungnya selesai dipakai istrinya, baru dia pakai ke masjid. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, kalau gitu saya doakan semoga Allah memberikan kecukupan. Luar biasa, diberikan kecukupan bukan cuma sarung doang. Bahkan kecukupannya dalam hal ternaknya banyak. Yang tadinya sudah terlambat ya sholat subuh, akhirnya dia bisa tepat waktu pas sholat subuh ya on time, lama-lama ternaknya berkembang biak karena kan doanya nggak di stop sama Rasul. Ya, doanya masih mengalir terus ternyata berkahnya. Ya, yang tadinya hartanya cuma seekor kambing, akhirnya jadi banyak-banyak. Ya, jadi yang tadinya sudah nggak bisa tepat waktu, akhirnya bisa tepat waktu, on time, rutin berapa lama, kemudian mundur lagi. Kok jadi berubah siang lagi? Apa sarungnya kurang lagi? Ternyata kata para sahabat, bukan, sekarang dia sibuk ngurusin perniagaannya. Dia jualan kambing dan ternak kambing. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah, lebih nikmat mana dalam kondisi kamu dulu tidak punya apa-apa dan sekarang yang punya harta berlebihan? Ternyata orang tadi mengatakan nikmat yang dulu. Kalau dulu sangat ingin ke masjid, walaupun sarung satu ya, berlomba dengan istri gantian semangat ke masjid walau terlambat. Kalau sekarang sudah nggak bisa ke masjid sama sekali karena terlalu banyak mengurus harta benda dunia. Akhirnya minta didoakan lagi agar kembali seperti sedia kala. Subhanallah. Ya, jadi utamakan yang 5 sebelum yang 5, itu termasuk manajemen waktunya para sahabat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustazah. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Launa Kisti. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari Ibu Deka Dahlia, izin bertanya, sebuah hadis berkata baik atau diam, dan sebuah hadis lain, bila kamu tidak punya malu, lakukanlah sesukamu. Tapi tidak dijelaskan dosanya. Bisa dijelaskan Ustazah berapa besar perbedaan dosanya antara hadis satu dengan hadis yang satunya lagi? Ya, ini kalau kita lihat hadisnya berbicara tentang keimanan semuanya ya, konsep keimanan. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhirat ya, maka harusnya nampak dari interaksinya kepada sesama manusia. Apa itu? Yang pertama, fal yukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya. Yang kedua, fal yukrim jarohu, muliakanlah tetangganya. Yang ketiga, fal yaqul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik atau diam. Coba, muliakan tamu, muliakan tetangga, ucapkan kata-kata baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik, misalnya kita bisanya berkata buruk, diam lebih bagus.
Tapi kalau ada yang bertanya lebih afdal mana, dia diam dengan dia mengucapkan kalimat thayyibah. Jelas lebih afdal mengucapkan kalimat thayyibah karena kalimat thayyibah sedekah. Tadi pahala sedekah antara 10 dikalikan 10 sampai dikalikan 700 kali lipat sampai tidak berbilang. Tapi kalau kita diam dapat pahala enggak? Kalau diamnya saja menghindar dari dosa, menghindar dari perkataan buruk dapat pahala 1. Tapi kalau misalnya saya bukan menghindar, emang saya ini nggak bisa ngomong yang baik. Emang saya pasti kalau ngomong kasar terus, udahlah saya diem aja. Jadi orang yang hopeless nggak mau usaha, malah nggak dapat apa-apa. Antara dapat pahala 1, nggak dapat apa-apa 0, lebih mana dibanding 10 sama 700 jelas kalau kita bisa matematika kita akan pilih yang 10 sampai 700 bahkan tidak berbilang ya. Jadi kalau dilihat mana yang lebih bagus, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam, jelas berkata baik. Tapi kalau ternyata setiap kali berkata nggak bisa baik, maka pilihannya diam. Karena lebih baik 0 daripada minus 1. Kalau dosa kan minus 1. Ya, lebih bagus 0. Nah, terus kalau ada lagi hadis yang mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila kamu tidak punya malu, lakukanlah sesukamu. Ini kalimat kayak misal ya, ada anak kecil yang ngerengek terus minta main hujan plus minum es krim. Minum es lah, bukan es krim masih sehat ada susunya. Minum es gitu ya, es lilin. Mau main hujan-hujanan minta jajan buat beli es lilin. Ibunya udah marah-marah. Kamu nanti sakit deh, kamu nanti pilek, batuk, demam. Enggak, dia ngerengek terus. Akhirnya ibunya kesel sambil ngebanting uang ya. Nih 1000-an. Tuh sana beli es lilin, main sana hujan. Itu dalam tastahi fasna' masyita. Kalau nggak bisa diatur buat sekehendakmu. Maksudnya itu ya. Kenapa? Karena memang ini satu patokan dari masalah malu. Kalau kita malu mengerjakan sesuatu berarti itu perbuatan dosa. Tapi ternyata tidak semua malu mengartikan dosa. Ada orang yang justru berkata yang benar malu. Justru tutup aurat malu. Sebab teman-temannya nggak ada yang tutup aurat, nggak ada yang pakai tertutup gitu. Jadi dia malu beda sendiri. Nah, ini malu yang salah. Makanya kenapa standar malunya juga harus disetarakan ya. Ada penyetaranya yaitu syariat Islam. Kalau memang harus mengatakan yang benar, yang hak, nggak boleh malu. Tapi malu itu dari perbuatan yang memang jelas-jelas disebutkan yaitu dosa. Perbuatan dosa justru indikasinya kalau kita malu kelihatan orang, ya, wa khasyita an yattala'a 'alaihin nas, maka itu adalah perbuatan dosa. Kita takut orang lain tahu kita berbuat, berarti itu perbuatan dosa, ya. Jadi malu menjadi tolak ukur pada akhirnya masalah keimanan. Harus punya malu dari perbuatan salah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair Ustazah. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya Ustazah. Iya. Dari Mbak atau Ibu Sari, izin bertanya satu, untuk hal yang sia-sia, bagaimana kalau kita misal menonton stand up komedi, drama Korea, film untuk hiburan semata, apakah termasuk hal yang sia-sia? Jika iya, apakah kiranya ada proporsinya agar tidak masuk dalam kategori tanda Allah berpaling dengan menyibukkan diri dengan perkara yang tidak mendatangkan manfaat? Kemudian satu lagi, bagaimana hukumnya jika kita tidak ikut berkata-kata kasar atau menulis komen-komen kasar, tapi ikut membaca komen kasar di sosmed? Misalnya, apakah ikut Ya. berdosa? Bagus pertanyaannya dalam gitu ya, karena sekarang zamannya sosial media. Ya, sosial media itu kan apa saja yang bisa dilihat, ditonton, ataupun dikomentari gitu ya. Jadi ini bicara masalah komentar dulu nih yang paling mudah. Karena memang kita kalau nggak komentar pakai lisan, maka kita komentar pakai jari. Jarinya nge-share itu kan komentar ya. Maka penting sebelum nge-share itu dilihat, ini berita mendatangkan manfaat nggak? Maksudnya mendatangkan pahala nggak? Atau ketika kita ikut-ikutan dengerin, ataupun ikut-ikutan, bahkan kadang tadi komentarin gitu ya, itu kita hanya sekedar ikut-ikutan penasaran padahal nggak ada hubungannya, kenal juga enggak misalnya ya. Artis itu cerai loh gitu, cuma sekedar cerai, tapi kita nggak ngerti, siapa dia, kenapa dia cerai, itu tidak mendatangkan, pahala buat kita. Kecuali ternyata dia saudara dan kita nggak dikasih kabar dia mau cerai, tahu-tahu sudah mengajukan gugatan cerai. Kita padahal saudara dekat, nah silakan. Oh begitu ya? Wah kita langsung tuh, ya langsung cross check itu juga tabayyun. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai enggak tabayun kita sudah memvonis. Maka ketika tidak tabayun kepada orang yang kita sudah menghukumkan sesuatu berdasarkan perkiraan dan perkataan orang, an tusibu qauman bijahalah.
Kita akan memvonis dengan tanpa bukti, jahil, kebodohan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kelak kita akan menyesal kalau ternyata kenyataannya sebaliknya. Jadi jangan sampai harus untuk penting untuk tabayun, itu kalau memang kenal, ini kan kadang enggak, kita heboh sama artis kenal, enggak. Keluarga bukan, cuman seneng aja ngomongin, nah ini bahaya, dosa jelas ya. Nah kemudian kalau kita senang nonton misalnya lawak, stand up komedi ya, drakor gitu disebutkan, atau film-film yang semata hiburan, salah juga kalau nyari film yang hiburan. Carilah film yang ada manfaatnya, ya yang ada manfaatnya yang bisa diambil pelajarannya. Apa itu? Banyak sih ya. Kalau film-film kayak Ar-Risalah, The Messenger, ya tentang Ten Commandment yang Nabi Musa, atau Omar Mukhtar, pejuang Libya, banyak lagi sebenarnya. Kalau sekarang itu di Trans 7 kadang-kadang ada film para nabi ya, kalau pagi-pagi buat anak-anak, ya itu juga manfaatnya banyak sekali. Jadi film nggak semua rusak juga. Atau kalau film-film barat, kalau kita nonton film spy ya, spy itu yang kayak mata-mata gitu ya, banyak sekali itu sekarang film-film yang, pokoknya mirip-mirip detektif lah gitu ya. Itu kalau bisa diambil pelajarannya untuk suatu saat kita kita niatkan untuk bekal kita kalau sampai pada waktunya, ya ada masalah peperangan, kan akhir zaman masih akan ada perang ketiga nih, dunia ketiga. Ya, jadi itu juga bisa jadi bekalan. Jadi niatkan setiap nonton nggak cuma sekedar, nah ini yang nggak boleh karena opera sabun ya, drama opera sabun, muter-muter di situ aja, bapak bunuh anak, anak bunuh ibu bunuh semuanya. Nah ini yang muter, itu nggak ada manfaatnya. Jadi jangan nonton drakor sama India ada ya. Ya jadi rada-rada kurang ada mutunya. Itu hanya drama keluarga saja. Cari yang rada-rada bagus gitu ya. Biasanya apa tuh? 4711 kalau dulu kali ya, James Bond. Ya, jadinya masih banyak film-film yang bisa kita ambil pelajarannya, karena nanti waktunya akan ditanya juga kalau kita nggak ambil, pelajaran dari apa yang kita tonton ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Berarti penting sekali untuk memastikan hiburan yang kita lihat itu memberikan manfaat atau pelajaran bagi kita gitu ya Iya Ustazah ya. iya iya. Jadi jangan sampai ngisi waktu aja ya, ngisi Iya. waktu nggak ada manfaat, sesudahnya malah jangan-jangan nonton film, perceraian, mellow ke bawah, pengen cerai, kan nggak bagus ya. Aduh ini lagi zaman-zaman pandemik ini aneh sekali, banyak sekali tingkat perceraian hanya gara-gara biasanya nggak ketemu, sekarang ketemu terus, jadi bosan. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik Ustazah. Lanjut Ustazah, pertanyaan yang Mangga. selanjutnya. Ya. Dari Ibu atau Mbak Neti Dinda, izin bertanya Ustazah, apabila ada seseorang yang mempunyai kebiasaan buruk, setiap dia melakukan kebiasaan buruk itu kita selalu mengingatkan, tetapi ternyata yang bersangkutan tidak berkenan. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus mengingatkan apabila yang bersangkutan melakukan kebiasaan buruk, takutnya menyakiti hati lawan bicara kita? Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ada 2 pertanyaan dalam 1 pertanyaan itu, ya. Pertama, kalau kita lihat kemunkaran depan mata, wajib nggak mengingatkan? Hukumnya wajib. Tapi dia nggak mau, terserah. Kalau dia nggak mau, jangan kerjakan kemungkaran depan mata kita. Kalau nggak mau diingatkan, kasih tahu. Perintah dari Rasul, man ra'a minkum munkaron, kalau yang lihat kemunkaran depan mata, falyughayyirhu, maka segera rubah. Dengan apa? Falyughayyirhu biyadih. Dengan power, dengan kekuasaan, dengan tangan. Fa illam yastati', kalau nggak sanggup kita rubah dengan kekuasaan, fabilisan. Maka rubahlah dengan nasihat ya. Harus dicegah dengan nasihat kalau kita nggak bisa nyegah orangnya. Cegah dengan nasihat, dengan lisan. Fa'ilam yastati, kalau nggak sanggup juga dengan lisan dan kata-kata karena saking ketakutan, fabiqalbih, maka rubahlah dengan hati. Gimana caranya ngerubah dengan hati? Menolak. Nggak suka, tinggalkan tempat itu. Ya, nggak suka, minta tolong kalau nggak jerit-jerit ya. Kalau lihat ada yang nyopet, kita nggak berani nolongin karena yang dicopet ditodong pakai pisau misalnya. Ya, mau nasehatin pencopetnya nggak bakal denger, jangan-jangan kita ikut ditusuk. Jerit aja, tolong, tolong, itu udah satu bentuk ya, udah satu bentuk nasihat dengan lisan sebenarnya. Tapi kalau tolong-tolong juga ketakutan, cukup nggak pengen lihat aja, wadzalika ad'aful iman. Ya, itu termasuk merubah kemunkaran tapi seburuk-buruknya iman. Jadi selemah-lemahnya iman. Selemah iman yang nggak ada reaksi. Ya, tidak ada aksi, tidak ada reaksi ketika kemunkaran ada di depan mata. Dengan judul cuman semata takut sih, saya tahu itu salah tapi takut kalau ngomong itu pencuri atau kalau ngomong yang sebenarnya kita takut, maka kita cukup menolak dan tidak setuju dengan hati, wadzalika ad'aful iman, itu selama-lamanya iman. Dan nggak mungkin kita pengen mendapatkan ya satu predikat punya iman yang lemah. Nah, kemudian tadi disebutkan takut menyakiti hati lawan bicara kita.
Dulu ketika Rasulullah SAW itu berdakwah dengan cara yang sehalus dan selembut mungkin, kira-kira apakah orang-orang kafir dan musyrikin Quraisy itu tidak sakit hati? Tetap sakit hati sama Rasul, sakit hati. Tuhan yang banyak itu disuruh satu saja. Dulu tuh yang namanya punya Tuhan banyak tuh prestis ya. Jadi kalau Tuhannya semakin banyak Tuhannya, semakin berjenis-jenis Tuhannya, ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu, maka dia akan semakin terhormat dan terpandang dan dianggap orang kaya. Ini disuruh nyembah satu Tuhan yang nggak ada wujudnya. Tidak terlihat dengan kasat mata. Wujudnya ada tapi tidak terlihat dengan kasat mata gitu ya. Kadang-kadang kan orang-orang bodoh kan selalu mengatakan tidak ada wujudnya. Yang tidak nampak tidak ada gitu ya. Makanya mereka nggak mau. Mereka sakit hati sama Rasulullah SAW. Tapi kalau ditanya siapa Al-Amin, siapa yang paling dipercaya di Mekah, mereka jawab Muhammad. Tapi tidak untuk urusan masalah tauhid dan akidah. Urusan penitipan barang saja mereka percaya kepada Rasul. Tapi kalau disuruh beriman, ini Rasul dan ada Allah yang menciptakan semuanya, satu-satunya Tuhan yang harus disembah, dia nggak mau, mereka nggak mau. Sakit hati, jadi nggak selalu yang sakit hati itu yang jadi korban kezaliman. Jadi nggak selalu yang menyakiti itu yang zolim. Tergantung dia sakit hati kenapa. Ada orang salah dinasihati sakit hati, yang salah yang sakit hati. Jadi yang benar lanjutkan saja, walaupun dia bilang sakit hati itu salahnya yang sakit ya. Jadi nggak selalu sakit hati itu indikasi mazlum, terzolimi ya. Jadi penting untuk melihat posisi dulu ya, posisinya apa, kita ada di mana. Ketika amar ma'ruf nahi munkar udah dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, masih sakit hati orangnya, itu yang salah, hati yang sakit ya. Terus istiqomah untuk menasihati. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustazah. Berarti untuk menasihati ini kita juga perlu bersabar ya Ustazah. Iya, sabar. Sampai Ya, kapan batas waktunya? Sampai kita mati atau dia duluan yang mati, itu aja. ya, Masya Allah. Ya, ini untuk pertanyaan di kolom chat sudah habis Ustazah. Ya, Mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya langsung, boleh di open mute-nya. ada nggak? Ada atau tidak? Mungkin ini Ustazah, Ya, kalau di zaman sekarang itu kan banyak artis-artis yang sering, tadi yang berkaitan dengan candaan tadi Ustazah, artis yang sering bikin prank, itu kan sebuah candaan ya Ustazah, dan itu bikin orang lain kadang kaget lah atau gimana gitu. Padahal itu jadi hal yang buat mereka dapat uang gitu Ustazah, buat penghasilan iya, mereka. Nah, iya. itu bagaimana ya Ustazah ya? Ya, bagusnya sih mencari ma'isyah ya. Itu tidak lewat prank ya, mencari rezeki tidak lewat prank ngagetin orang ya, ataupun bikin orang syok, bikin orang takut. Itu perintahnya memang la turawi, jangan takut-takuti ya. Walaupun sama ada yang namanya nakut-nakutin itu ngagetin dor, itu nggak boleh. Atau nakut-nakutin kayak yang ngeprank itu kan kadang-kadang ada yang diambil barangnya, kadang ada yang lagi dicuri atau diminta barangnya gitu ya. Terus dilihat apakah ini dia mau ngasih enggak. Kalau emang ternyata mau ngasih malah dikasih ya. Dan kondisi-kondisi ini pada akhirnya menjadi satu tabiat dari masyarakat kita yang memang suka ngeprank orang, itu satu, itu nggak boleh. Terus kedua, memang untuk, pelajaran bisa di sisi baiknya ada, sisi baiknya kalau yang tayangan-tayangan mungkin ya, yang memang reality show itu, sisi baiknya adalah melihat ternyata orang yang suka bantuin biasanya dibantuin Allah. Orang yang sering membagi, memberi rezeki, biasanya rezekinya juga banyak dari Allah. Ya salah satunya adalah lewat mungkin artis-artis ini yang menjalankan reality show. Tapi di sisi lain ya sisi buruknya adalah kebiasaan ngeprank ini. Dan sisi buruknya juga jangan sampai orang-orang pada akhirnya berharap, semoga suatu saat ada yang ngambil barangnya, meminta barangnya, dan ternyata dari tim itu gitu ya. Ini yang lebih lebih parah. Jadi banyak harapan-harapan yang akhirnya menghilangkan keikhlasan ya. Intinya mungkin kepada artis-artis lebih bagus kalau mau sedekah, sedekah aja tanpa ngeprank ya, tapi tentunya itu memang tidak akan, mendatangkan, pekerjaan yang bentuknya reality show ya. Akhirnya jadi cuma sekedar kayak, ini aja pembagian pembagian sedekah, tentunya nggak seru gitu kan ya. Maka dilihat dari berbagai sisi, satu pelajaran ada, itu ada sisi positifnya, ya pelajarannya juga banyak, artinya mensupport orang untuk biasakanlah berbuat baik, suatu saat pasti Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan yang banyak. Ya, tapi memang pranknya sendiri nggak boleh. Kalau bisa sih kalaupun, ngeprank jangan yang bikin kaget, bikin takut gitu ya.
Kadang-kadang suka ada yang sampai bikin kaget, bikin takut. Kalau cuma sekedar minta-minta, ya oke lah, minta-minta kan nggak bikin kaget, nggak bikin takut. Minta makan, minta apa, misalnya pelajaran orang yang dalam kesulitan, oke. Cuman kan kadang-kadang ada yang mintanya sambil diambil barangnya, di apa gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Artinya usahakan tidak sampai bikin orang yang di-prank itu ketakutan dan kaget. Itu yang paling bahaya kalau udah ketakutan dan kaget ya. Allahu a'lam bishawab. Jazakillah khair Ustazah. Ya, jadi pelajaran buat kita Ya. juga ya Ustazah. Kita jangan sampai bercanda atau malah jadi ngeprank orang lain di dekat-dekat kita gitu ya Ustazah. Ya, kalau mau candaan-candaan yang benar. Candaan-candaan yang benar yang tidak berisi kebohongan. Dan Rasul mengatakan seluruh candaan itu yang isinya kebohongan jelas dosa, kecuali candaan antara suami istri dan orang tua ke anak. Ya, jadi yang namanya lagwun walahwun itu tertulis sebagai perbuatan sia-sia kecuali antara suami istri. Contoh lah, istri mengatakan kepada suaminya, kamu orang paling ganteng di dunia, bohong padahal nggak apa-apa. Ya, atau misalnya suaminya mengatakan, wah ibu orang paling cantik di dunia, padahal bohong, nggak apa-apa. Hidungnya pesek dibilang mancung, nggak apa-apa gitu ya. Itu kebohongan-kebohongan yang mendatangkan pahala, nggak masalah. Atau anak ke orang tua, ya aduh mama cantik, atau orang tua ke anak, aduh anak soleh, anak pinter, padahal lagi greget, lagi marah gitu ya. Soleh banget itu nggak apa-apa. Ya artinya candaan-candaan sehari semalam, kalau antara keluarga inti ya itu berpahala. Nggak buang waktu hitungannya. Tapi kalau untuk yang selain keluarga inti, ya bukan suami istri, bukan orang tua ke anak, itu hitungannya membuang waktu. Ya. Ya, Masya Allah. Ya, ini ada pertanyaan Ustazah yang masuk ke buku saya. Mungkin saya bacakan. Ustazah, gimana caranya kita kasih tahu orang tua sendiri karena ada beberapa kebiasaan beliau yang salah karena dendam sama seseorang. Ya. Itu yang mungkin agak susah ya, kalau memang kita ingin menasihati orang tua kita. Misal, orang tua kita mungkin punya sifat pendendam, atau mengungkit-ungkit, atau ingat-ingat kesalahan masa lalu siapa gitu ya, yang pernah melukai hatinya. Gimana cara menyampaikan? Sebenarnya mengingatkan atau menasihati cukup menyampaikan saja. Bukan maksa. Kita kadang ngerasa berat itu karena kita selalu terbebani dengan rasa nanti kalau orang itu tersinggung gimana, kalau orang itu sakit hati gimana, kalau orang itu nggak mau berubah gimana, itu bukan urusan kita. Ya, jadi kewajiban kita cuma nyampein wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang rasul, yang nabi cuma nyampein. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala'allaka bakhi'un nafsak in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi kamu jadi mati ngenes kalau mikir semua yang diseru ke jalan Allah harus beriman. Padahal perintahnya cuma sampaikan. Kalau dia mau beriman, alhamdulillah. Nggak beriman, alhamdulillah. Itu Rasul ketika menyampaikan kepada orang-orang yang belum beriman. Sama sekali ada yang kafir, jelas ya. Ada yang ateis. Ada juga yang musyrik. Kalau yang musyrik ini setengah beriman. Nah, kebanyakan kita mungkin alhamdulillah interaksi kita bukan sama yang musyrik, tapi sama orang muslim yang mungkin fasik. Ya, itu termasuk yang fasik kalau masih memelihara dendam. Padahal kan kata Allah nggak boleh dendam, ya. Masih memelihara iri, dengki, termasuk yang fasik. Nah, kalau kita berhadapan dengan yang seperti itu gimana? Sampaikan saja, nasihati saja. Ini sifat yang nggak boleh dipelihara. Maafkan dan lupakan. Contohkan tadi kisahnya Abu Bakar. Ya, dengan Mistah yang rutin mendapat subsidi bulanan. Tiba-tiba ikut-ikutan memfitnah Aisyah, putrinya Abu Bakar. Sampai Abu Bakar bersumpah tidak ada subsidi lagi sejak saat ini, tapi Allah tegur langsung. Nggak boleh orang yang punya kelapangan harta kemudian bersumpah tidak akan membantu. Ya, hanya gara-gara baper. Kan berarti Abu Bakar baper ya. Baper berarti pada saat itu. Tapi ya itulah bedanya kita dengan para sahabat. Khilaf, ditegur, langsung tarik mundur. Tarik perkataannya lagi, astagfirullah, nggak jadi. Nggak jadi tadi bersumpah mencabut subsidi bulanan, sampai akhirnya berlanjut subsidi bulanannya. Toh Mistahnya juga sudah dicambuk 80 kali. Padahal Mistah itu ahlul badar. Orang yang ikut perang badar. Yang sudah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang Allah ridho dan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Bahkan Rasul mengatakan buat apa saja ahlul badar. Allah ampuni. Ternyata memfitnah suatu saat. Manusia bukan malaikat. Ya, pernah mungkin tergoda oleh bisikan teman akhirnya mengikut seperti itu. Oleh karena itu kalau untuk sesama muslim banyakkan kelapangan dada. Ya, jadi lapangkan dada kita kalau memang berinteraksi dengan sesama muslim yang kayak begini, ceritakan kepada orang tua kita.
Kalau masih nggak berubah juga, doakan. Apalagi sama orang tua tentunya kita ingin masuk surga bareng-bareng gitu ya. Doakan agar hatinya dilembutkan ya, dengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ajak misalnya sambil ke, sawah ataupun ke laut sambil mendengarkan apa, yang kosong jangan yang ramai ya, nggak boleh ada dalam kerumunan. Itu termasuk physical distancing yang harus dijaga dan itu aturan Islam. Artinya ajak melihat ayat-ayat Allah di alam semesta sambil perdengarkan, jangan perdengarkan seruling bambu ya, perdengarkan murattal Al-Qur'an. Nah, itu cepat sekali, ya cepat sekali menetralisir hatinya yang nggak enak itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Karena untuk dakwah ke orang tua sendiri itu hal yang agak berat gitu ya Ustazah ya. Iya, iya, iya. Betul. Tapi kita tetap harus menyampaikannya dengan hikmah, kemudian sabar, dan yang terpenting tetap harus doa terus gitu ya Ustazah. Iya, benar. Ini masih ada waktu bagi ibu-ibu atau rekan-rekan yang mau bertanya langsung, boleh. Karena ini dari rekan-rekan panitia, ada door prize bagi rekan-rekan yang mengajukan pertanyaan terbaik, nanti akan dipilih salah satu. Silakan, masih ada kesempatan untuk bertanya kembali. Karena belum ada lagi. Belum ya? Ada lagi ya. Oh ini ada saja. Tolong di-unmute sebentar. Ibu Desi Widi. Boleh bantuannya rekan-rekan untuk unmute? Baik. Selamat siang. Selamat siang Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk penggemarnya Ustazah nih. Saya ngefans banget sama Ustazah. Masya Allah, barakallah. Iya, Ustazah nih enak banget, pinter banget dan bisa menjelaskan bicara. Masya Allah, jangan sampai saya sakit hal-hal yang memang hal-hal yang memang kadang-kadang kita kita kurang paham gitu. Ustazah saya mau nanya nih, kalau seandainya memang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau berbicara itu memang hati-hati dan kalau bercanda hati-hati dan semua dicatat oleh malaikat rakib dan atid, saya jadi agak wow banget ya, ternyata yang bercandaan pun dicatat juga gitu ya Ustazah ya. Nah, terkait dengan ini memang kadang-kadang kalau dalam hubungan keluarga ya suami istri dan anak-anak kan bercanda itu kan hal yang hal yang biasa istilahnya. Hal biasa menurut pendapat saya ya. Misalnya bercanda suami ke istri atau istri ke suami dan anak-anak, tapi dengan tujuan tidak ada maksud jahat di balik itu atau maksud yang tidak baik. Apakah memang masih diperbolehkan atau seperti apa ya Ustazah ya? Ya, jadi gitu. canda-canda. Saya masih agak di mana batas boleh dan batas tidak boleh itu. Jadi saya jadi khawatir sekali nih, saya jadi pengen ngomong sama suami nih, Mas, lain kali kalau bercanda nggak usah ini nih, nggak usah terlalu gimana gitu kan. Tapi kan saya jadi takut. Suami saya sama tadi yang seperti yang Ustazah bilang. Kalau ngomong Mas siapa sih? Aku cantik nggak atau apa? Oh ya kamu tuh paling cantik lah sudah. Jadi kalau ada cewek-cewek lain dibilang enggak. Padahal sebetulnya dia senyum tapi senyum sambil ngeledekin gitu. Tapi hal-hal yang seperti itulah Ustazah. Iya, alhamdulillahnya, Pak Iyak. Alhamdulillahnya kalau antara suami istri, antara keluarga inti, anak ke orang tua ke anak, itu nggak apa-apa, Bu. Ngabisin waktu pun itu nilainya di sisi Allah tetap pahala. Itu yang Rasul ingatkan kepada kita. Tidak boleh laghun walahun, tidak boleh banyak bercanda, bahkan kebanyakan tertawa itu mematikan hati, itu kalau sama yang selain keluarga inti. Tapi kalau sama keluarga inti, yang inti itu artinya suami, istri, anak, ya orang tua, suami, istri, anak, orang tua, itu mau canda seharian isinya pahala. Ya, walaupun ngegombal Bu ya. Ngegombal itu isinya pahala. Enak sebenarnya. Artinya kita kalau mau ngegombal-gombal tapi yang jangan nyakitin hati gitu ya. Itu sama keluarga inti aja. Suami, istri, anak, ya sama orang tua. Itu nggak ada masalah, nggak apa-apa, itu semua melahirkan pahala. Luar biasa, artinya Islam ini betul-betul syariat yang sudah ngatur wasaton ya, benar-benar di tengah. Karena mungkin kita pengen ketawa, kita pengen ngocol-ngocolan lah ibarat kata, tapi ya udah jangan sama orang lain. Kalau sama kerabat sendiri, keluarga sendiri dalam artian hanya suami, istri, orang tua dan anak itu yang diperbolehkan di dalam Islam dan akan melahirkan pahala walaupun dari pagi sampai malam.
Tapi kalau sama yang lain itu perkataan yang sia-sia. Jangan sampai. Kalau sampai perkataan yang sia-sia berarti melahirkan dosa. Apalagi yang memang bohong gitu ya. Mohon maaf. Misalnya ada yang udah pesek, jelek, kita bilang, aduh kamu cantik deh, hidungnya mancung. Itu sebenarnya penghinaan buat dia gitu ya. Kemudian dia juga pasti akan tersinggung sebenarnya. Ya orang kayak begini kok. Nah jadi serba salah. Ya, jadi memang kalaupun mau bercanda harus bercanda yang benar sebagaimana contoh yang Rasul sebutkan ketika ada seorang nenek-nenek, ini karena Rasul sama orang lain bukan sama istrinya. Ya, jadi ada nenek-nenek mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga?" Terus Rasul mengatakan, "Mohon maaf, nenek tidak masuk surga." Kagetlah, ya. Si nenek kaget langsung nangis gitu kan. "Lah kok nangis?" kata Rasul. Ini canda loh, Rasul canda sampai bikin nangis nenek-nenek. Gitu ya. Padahal Rasul tandanya enggak bohong, bener. "Kok nangis, Nek?" Tadi kata nenek-nenek itu, "Tadi kata Rasulullah saya tidak masuk surga." Ya jelas saya nangis. Padahal kata Rasulullah, "Bukan Anda yang tidak masuk surga. Anda masuk surga tapi tidak ada nenek-nenek di surga." Karena semua yang masuk surga berubah, tidak jadi nenek-nenek lagi, ya. Masuk surga tuh jadi gadis-gadis semua. Sebaya, sepantar. Jadi nenek akan masuk surga tapi tidak begini penampilannya. Akhirnya yang tadinya nangis ketawa gitu ya. Nah, itulah Rasulullah. Candanya pun ada basicnya ya. Jadi canda harus ada dasarnya. Enggak sekarang kayak isinya bohongan, kadang-kadang jadi perkataan keji, ya, nuduh ini pacaran sama si itu padahal enggak. Padahal bercanda tapi bisa jadi dari canda bisa memancing perceraian orang lain loh. Hanya gara-gara bercanda. Saya lihat istri kamu jalan loh sama orang lain. Jalan sama bapak-bapak gandengan. Padahal kita lihat kemarin istrinya jalan sama bapak-bapak, bapaknya sendiri maksudnya. Tapi kita bilang jalan sama om-om gandengan. Wah, itu bisa memicu perceraian kalau si laki-laki tadi tidak tabayun. Dan kita tidak menjelaskan ini bercanda. Makanya hati-hati dari candaan. Kadang-kadang memicu ya perpecahan bahkan pemutusan silaturahim hanya gara-gara bercanda yang bohongan tadi. Ya, hati-hati. Allahu a'lam bishawab. Kalau temen ya, misalnya ada teman yang lagi sedih, kadang-kadang kita juga ngajak bercanda gitu. Tujuannya sih baik ya, supaya dia tidak sedih misalnya. Seperti itu tuh apa kan tidak termasuk keluarga inti atau keluarga kita gitu kan, enggak apa-apa. Kalau bikin dia tidak sedih, bikin seneng nggak apa-apa ya. Tapi jangan berbohong juga isi. Harusnya kita bisa kondisikan untuk tidak berbohong. Apa misalnya? Ya misalnya kita memang puji betulan dengan ketulusan hati. Masya Allah, hasil kerja kamu bagus. Masya Allah, tasnya bagus ya baru beli di mana gitu ya. Usahakan untuk melipur lara itu dengan candaan-candaan yang tetap tidak berbohong, tapi mempunyai konten menghibur. Itu dibolehkan. Bahkan isror, ya, idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia di hati saudara kita itu satu pahala yang luar biasa. Apalagi orang yang sedang kesulitan, ya. Jadi kalau bisa sih jangan bercanda, malah serius. Serius itu dalam artian, ya sambil senyum ya, ajak minum, ajak makan ya, ajak ke tempat yang bisa meringankan penderitaannya. Artinya apa? Yang paling meringankan itu kalau nggak ke masjid, ke alam terbuka, itu aja. Masjid atau alam terbuka gitu ya. Jangan diajak ke mall yang harganya mahal-mahal, makin sakit hati dia. Karena nggak bisa beli. Jadinya cari yang memang mungkin untuk ya diakses oleh hati dia. Karena kebanyakan kita memang masalah-masalah itu adanya dari sisi-sisi kebendaan, materi, dan dengan makhluk. Oke, kita cari makhluk lain, ya. Alam semesta yang tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Kun kasyajar, jadilah seperti pohon. Ditimpukin pakai batu, dia balas nimpukin, ya pakai buah gitu kan. Jadi coba cari ke pohon, ke tempat yang itu dah, yang enak-enak ya. Jadi yang seperti itulah yang kadang-kadang kita bisa gunakan untuk menghibur saudara-saudara kita. Jadi jangan cuma sekedar canda. Kalau canda saja dan apalagi dia menyadari ketika dia sadar, aduh kayaknya bohong isinya, itu malah dia sakit hati sama kita gitu ya. Jadi memang dicari yang memang betul-betul bisa menghibur dia dan kondisinya persis seperti yang sudah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya ketika Rasul sedih kematian istri dan pamannya di 1 tahun yang sama. Allah ajak Rasulullah SAW itu jalan-jalan loh. Jalannya malam hari lagi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram diajak ya Isra ke Masjidil Aqsa. Dari situ diajak lagi Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Itu makanya sampai sekarang kita kalau lagi suntuk pengennya jalan-jalan. Karena Rasul juga dalam kondisi sedih itu diajak jalan-jalan. Tapi nomor 1 jalan-jalannya sebelum jalan-jalan ke langit ke-7, nomor 1 jalan-jalannya dari masjid ke masjid. Menandakan memang tidak ada hiburan yang lebih utama, itu ke masjid nomor 1. Masih sedih juga, ayo ke alam terbuka. Semakin jauh silahkan, tapi masalahnya kita nggak bisa jalan-jalan ke bulan gitu ya. Paling ya yang ada di sini saja gitu, di alam semesta itu bisa meringankan.
Ya, dan juga sholat. Makanya kenapa begitu Mi'raj dikasih perintah sholat. Padahal lagi sedih-sedihnya. Dikasih perintah sholat bukan 5 kali sehari, tapi 50 kali. 50 waktu sehari. Kalaulah itu tidak ditawar oleh Rasul jadi 5 waktu sehari, berarti setiap 22 menit azan. Kita dengar azan tiap 22 menit. Alhamdulillah Rasul nawar. Sekarang tinggal 5 waktu sehari. Itu sebenarnya rihlah kita, jalan-jalan kita dari satu masalah untuk menghilangkan masalah tadi, maka dengan begitu. Coba ke masjid, coba rihlah jalan-jalan, coba banyakin sholat. Insya Allah kita akan terhibur dari masalah-masalah akan hilang insya Allah. Ya. Baik, berarti memang semuanya tergantung dari niat yang ada di hati ya. Insya Allah pasti, dan saya yakin sekali pasti Allah tahu apa isi hati kita. Di tengah ada niat untuk buruk, ya pasti itu seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Sami-sami. Jazakallah khair Mbak Desi. Ini sudah jam 12.53 Ustazah. Ya. Mungkin untuk pertanyaan dicukupkan sampai Ibu Desi. Ini kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum saya tutup, mungkin minta Ustazah untuk pimpin doa terlebih dahulu. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Ini sebelum saya tutup akan disampaikan pengumuman untuk peserta yang mengajukan pertanyaan tadi sudah dipilih oleh panitia. Yang pertama yang memenangkan door prize-nya adalah Ibu Sari, kemudian yang kedua adalah Ibu Desi Widi. Nanti boleh menghubungi panitia yang kenal atau chat private ke panitia boleh. Selanjutnya jazakillah khair Ustazah, semoga ilmunya yang disampaikan Ustazah bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dan semoga kita juga diistiqomahkan untuk terus menuntut ilmu. Kita bertemu lagi di kajian Muslimah PLN di minggu selanjutnya. Jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya jam 11.30. Kemudian saya cukupkan sekian dari panitia. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Mbak Sri dan Mbak Desi. Saya izin end meeting ya Ibu. Silakan, jazakallahu khair Mbak Rasmi.